Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Wawan Saputra dalam program talk show Chill or Night yang dipersembahkan oleh Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis Indonesia Wilayah 3. Nah, tanpa terasa kita bertemu lagi dalam episode kedua ya. Kemarin baru saja tayang untuk episode pertama. Nah, sekarang di episode kedua ini tentunya kita telah mengundang seorang bintang tamu yang luar biasa tentunya. Bintang tamu kita hari ini, beliau ini merupakan seorang mahasiswa. Oh enggak, kayaknya seperti udah jadi alumni ya. Iya. Alumni, beliau merupakan seorang mahasiswa dulunya, tapi ketika kuliah beliau berbisnis juga. Betul. Nah, sebagaimana topik dalam kegiatan talk show Chill or Night ini, kita akan menghadirkan memang bintang tamu yang memang memiliki pengalaman di bidang bisnis yang sudah terjun langsung dan juga sudah punya produk-produk brand-brand yang tentunya mampu untuk menginspirasi para penonton dimanapun berada. Nah, langsung saja kita sambut bintang tamu kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dia adalah seorang pengusaha muda yang sukses dengan produk fashionnya yang menarik perhatian banyak orang. Selamat datang owner dari UAPA, Mbak Teresia Sari. Halo semua. Oke, kita panggilnya Mbak Sari aja ya. Iya, Ya silakan boleh. Mbak Sari bisa kenalan dulu dengan para penonton Oke. kita yang ada di rumah. Silakan Mbak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Teresia Nugraini Anantiasari, biasa dipanggil Sari. Aku alumni dari UPN Veteran Yogyakarta, Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Barusan banget wisuda, barusan banget. Barusan banget ya. Oke, tepuk tangan Iya. dong. Iya. Selamat ya Mbak Sari ya Terima udah kasih. menyelesaikan pendidikannya di Iya. UPN Veteran ya. Kita doakan semoga teman-teman yang menonton acara ini yang sekarang lagi sibuk skripsi dimudahkan segala urusannya, Amin. bisa menggunakan Amin. toga wisuda Amin. untuk mempersembahkan hadiah terbaik pada kedua orang tua. Betul. Nah, luar biasa nih teman-teman semuanya. Di episode kedua ini kita menghadirkan Mbak Sari ya, owner dari UAPA. Nah, tentunya banyak juga ini teman-teman yang belum tahu apa sih sebenarnya dari produk UAPA itu. Padahal kalau misalkan yang udah tahu bahwasannya memang produk dari UAPA ini merupakan salah satu brand fashion terkenal yang ada di Yogyakarta. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya dulu nih kepada Mbak Sari untuk sejarah awal berdirinya atau misalnya sejak kapan sih Mbak Sari memulai usaha bisnis membangun produk dari UAPA ini. Oke, sebelumnya aku dulunya pernah jualan nih Mas sebelum kuliah ini. Jadi SMA aku pernah jualan kecil-kecilan itu di bidang kosmetik malahan bukan fashion. Nah, tapi itu aku cuma kayak beli barang itu dan kemudian aku jualin dengan keuntungan yang aku perhitungkan juga kayak gitu. Terus pas setelah SMA itu kan ada ujian, jadi aku stop dulu. Kemudian ini pas kuliah, aku puji Tuhan dapat beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Nah itu juga nutup pembayaran UKT dan juga ada bonus untuk yang menerimanya. Jadi aku pergunakan baik-baik bonus itu untuk bisnis biar ninggalin sesuatu lah, ninggalin jejak lah beasiswa itu gitu. Oke, keren ya ternyata ya. Jadi modal usahanya itu dari beasiswa. Iya, Nah, hasilnya betul. menghasilkan produk jualan dari brand UAPA. Nah ini Mbak Sari ya. Kalau misalkan saya lihat ini tulisan dari brand UAPA ini tulisannya itu ada dari UAPIC, UAPIC ya. Tapi panggilnya UAPA. Ini kok bisa gitu Iya. namanya UAPIC tapi panggilnya UAPA. Apakah punya sejarah gitu tentang nama brand ini? Ada Ada ya? Bisa sebenarnya. diceritakan Mbak, silakan. Oke, jadi sejarahnya sebenarnya iseng-iseng ya, semua bisnis mungkin ya itu berawal dari iseng-iseng. Nah, awalnya itu bukan WAPE, jadi namanya cuma kayak shop kayak gitu. Jadi namaku terus shop gitu. Terus habis itu aku ganti nih apa ya yang kayak seru dan menggambarkan Jawa banget karena kebetulan produkku kan dari bahan dasar kain jumputan dan itu salah satu em, gimana ya salah satu cara untuk memberikan motif
teknik memberikan motif pada suatu kain. Nah itu teknik tradisional kayak gitu. Bener Jadi sih ya. jadi dan kayak itu asalnya dari Jawa, makanya aku ambil nama UAPE itu dari bahasa Jawa yang kata dasarnya api, artinya bagus kayak gitu. Terus orang Jawa kan kayak sering ngomongnya tuh alay gitu kan Iya. Mas. Jadi kayak dialay-alain jadi UAPE gitu. UAPE yang artinya bagus banget Oh kayak gitu gitu loh. ya, berarti dari uapik gitu ya, bagus, terus sama E-nya jadi bagus banget gitu ya. Jadi kalau misalnya level pedas itu udah level 10 itu ya, yang paling bagus. Tapi keren banget ini Mbak Sari. Jadi secara tidak langsung menggambarkan kalau misalkan apapun produk dari brand UAPA itu memiliki kualitas yang bagus-bagus banget tentunya. Betul, amin. Oke, keren banget ya. Nah, ini Mbak, selama untuk apa namanya mengelola bisnis UAPA ini, apakah Mbak punya tim atau karyawan gitu? Oke, kalau tim sebetulnya belum ada karena menurutku jujur-jujuran nih teman-teman, bisnis itu nggak harus melulu soal kayak harus besar banget, harus cari keuntungan yang besar banget kayak gitu tuh enggak sebenarnya. Tapi bisnis tuh berawalan dari kita suka dulu nih, suka dulu Kak, suka dulu sesuatu hal. Misalnya kalian suka fashion, nah mungkin bisa dicoba fashion itu untuk mencari keuntungan kayak gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Lupa. Enggak, tim yang terlibat untuk dalam bisnis ini. Nah, tim yang terlibat. Nah, terus ini makanya aku kayak masih kecil-kecilan dulu, masih aku sendiri. Nah, kalau misalnya selain online, aku juga sering ikut kayak pasar gitu, market tapi kayak pameran. Pasar kaget gitu ya? Iya kayak gitu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya di Jogja banyak banget tempat-tempat kayak gitu. Kayak ini ya di apa namanya apa sih kalau misalnya UGM itu yang setiap minggu itu apa namanya? Oh, Lupa saya. ini. Aduh, Ya, kok itulah aku juga pokoknya. lupa nah itu. Atau misalkan pameran-pameran tertentu ya biasanya banyak Iya pasar betul, kagetnya ya. Oke. kayak pasar Wiguna yang ada di Amplas itu juga. Iya, benar. Nah, kayak gitu. Jadi aku selalu cari-cari kayak gitu di media sosial sih, Mas, lebih ke itu. Jadi sampingannya antara online dan sekarang aku kan juga masih slow sebelum pas skripsi kemarin, nah itu aku masih slow banget. Jadi kayak aku juga cari-cari market tadi yang aku bilang, marketplace Iya, yang berarti offline. iya, berarti kalau misalkan pas offline itu apakah terhandle sendiri atau misalkan butuh freelance tim lain? Nah, aku handle sendiri karena Handle sendiri. hari dan waktunya sesuai yang aku bisa kayak gitu. Oh gitu, ya berarti kemampuan untuk manajemen waktunya bagus lah ya. Iya, betul. Berarti bisa ngerjain sendiri loh, ini keren banget ya masalah ini ya. Memulai usaha bisnis, tapi kita doakan saja semoga di UAPA nantinya bisa memiliki banyak karyawan tentunya, Amin, hingga masih amin, omset amin. lebih Amin, dan terus berkembang setia dan juga bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya. Oke, nah biasa, nah pertanyaan berikutnya ini menjadi poin penting ya bagi banyak orang, terkhususnya bagi mahasiswa yang ingin memulai bisnis ya. Kok bisa gitu Mbak Sari bisa memilih berbisnis sambil kuliah? Apalagi Mbak Sari juga merupakan salah satu penerima beasiswa dari Kemendikbud ya. Tentunya kan kalau misalnya penerima beasiswa dari Kemendikbud itu dituntut untuk fokus belajar ya, harus ada standar nilai ya Iya. yang dijaga. Tapi sambil berbisnis, kok bisa gitu Mbak? Apa nggak mengganggu? Oke. Kalau dari awal sih pengen coba-coba dulu ya Mas bisnis. Jadi bukan karena aku administrasi bisnis dan aku berbisnis, nggak juga. Tapi kayak pertama cari pengalaman, karena pengalaman itu yang paling berharga dan pembelajaran itu yang utama ya Mas, kayak gitu. Yang kedua mungkin keuntungan. Nah, di sambi kita cari pengalaman, kita juga bisa cari keuntungan. Nah, makanya aku coba-coba buat berbisnis kayak gitu. Sama sekali nggak ganggu kuliah kalau aku ya, karena bisa banget disambi dan perputaran modal di bisnisku tuh belum yang kayak
melejit kayak gitu. Iya. Jadi kayak aku masih bisa handle Masih bisa sendiri, handle ya. dan aku masih bisa masih bisa organisasi di luar kampus juga, kuliah gitu. Oke, berarti memang sangat dituntut untuk manajemen waktunya ya Betul, antara iya. bisnis dan kuliah. Mm-mm. Karena pasti Mbak Sari punya skala prioritas tertentu pastinya. Nah, tapi kan ini kan udah baru selesai Pak ya, Mm-mm. baru selesai. Nah ini kalau misalkan fresh graduate biasanya kalau misalkan baru selesai kan statusnya pengangguran ya. Ini kalau Mbak Sari kan nggak mungkin kita bilang pengangguran kan owner ya. Oh iya. Iya, harusnya bisa lebih fokus lagi Iya, mengembangkan betul. usaha bisnisnya dan juga saya harap dan juga teman-teman semuanya berharap memang untuk brand dari UAPA ini terus berkembang gitu ya Amin, dan iya. memiliki unit usaha yang lebih banyak lagi, produk yang lebih banyak Betul. lagi gitu ya. Mm-mm. Nah, Mbak Sari, kalau misalkan di dunia fashion sebenarnya kan banyak banget ya brand-brand di luar sana itu yang mereka itu punya karakter sendiri gitu ya. Fashion dimanapun itu nggak bakalan mati nggak bakalan gitu ya. Iya, Yang betul. mati yang namanya mati nggak bakalan setiap tahun setiap saat pasti orang membutuhkan fashion karena fashion itu pakaian merupakan kebutuhan primer bagi seorang manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa Mbak Sari memilih produknya itu berbentuk fashion gitu. Kenapa nggak coba yang lain? Dan yang menjadi poin pentingnya adalah mengapa sih konsumen itu banyak memilih brand dari produk UAPA sedangkan masih banyak brand atau misalnya produk-produk lain dari brand lainnya. Oke, aku jawab ya Mas. Iya, monggo. Jadi kenapa fashion ya? Yang pertama karena itu tadi teman-teman, aku titip pesan juga buat teman-teman. Jadi awal kalian memulai sesuatu tuh harus dilandasi dengan kesukaan dulu. Jadi kalau misalnya kalian suka misalnya olahraga ya jadiin olahraga itu jadi keuntungan. Misalnya kalian buka lapangan sepak bola, persewaan apa misalnya persewaan bola atau segala macam. Nah itu kan bisa ya. Terus nggak cuma fashion teman-teman, mungkin apalagi masak kayak gitu ya Mas. Nah harus dilandasi dengan kesukaan dulu karena nanti kalau misalnya suka kalian bisa menjalani itu dengan bahagia kalau aku sih. Betul sih ya. Ya, poin pertama, pertanyaan tadi Mbak, mengapa sih memilih fashion tadi? Berarti karena suka ya. Iya karena Nah, suka. terus yang menjadi keunggulan atau misalkan menjadikan Oke. pembedaan antara Betul. produk dari UAPA dengan produk fashion lainnya itu apa Mbak? Oke. Jadi kalau keunggulan dari produk UAPA ini yang pertama kualitas dan juga unik. Unik. Iya, jadi sebelumnya aku udah amati dulu nih di marketplace itu tuh ada nggak ya produk yang aku pengen buat kayak gitu misal. Sebenarnya ada teman-teman ya, karena kita juga nggak bisa kayak menciptakan sesuatu yang mungkin berbeda banget gitu. Nanti perbedaan itu pun juga mudah buat ditiru orang kayak gitu. Benar. Jadi pasti ada yang sama. Nah, caranya kita harus mencari sesuatu yang berbeda itu ya Mas. Jadi mungkin aku kan ini produkku teman-teman Langsung dipajang ya. Bisa dilihat ya. Iya, Jadi menggunakan kain berbeda ya Mbak ya. Iya. Kain batik jumputan. Iya bener. Nah, Tapi maaf ini yang dipajang itu yang cap ya teman-teman. Yang aku pakai ini yang bener-bener jumputan asli jumputan kayak asli. gitu. Nah itu yang berbeda adalah pertama ada yang sama persis teman-teman. Tapi produkku bagusnya ini jadi bisa dibolak-balik kayak gitu. Jadi ada warna di dalam itu kan warna pink ya. Nah itu polos, ada juga yang bermotif kayak gitu. Jadi bisa bolak-balik. Jadi kalau kalian bosen nih pakai yang jumput bisa banget yang polos kayak gitu, lebih lucu dan cantik kayak gitu. Iya, keren ya. Terus jadi salah satu value-nya itu ya Mbak iya ya. itu. Terus Oke, lanjut lagi, ini Mbak. tali yang di sini itu aku belum menemukan sih yang pakai. Nah itu tuh bisa ditali dan dicat sesuai badan kalian. Misalnya kalian yang punya badan berisi maupun kurus itu bisa disesuaiin gitu loh tanpa kalian ada kekecilan atau kebesaran kayak gitu. Dan ada karetnya di sini kayak gitu. Terus bisa dipakai nggak pakai tali juga, jadi bisa ditaruh
talinya di belakang kayak gitu. Jadi boleh dipakai sesuai dengan keinginan kalian Keinginan kayak ya. gitu. Keren banget ya, ini dari Mbak Sari kita belajar bagaimana membangun value dari produknya gitu ya. Betul. Yang sehingga tidak mudah bagi brand lain untuk meniru produk yang sama gitu kan. Salah satunya tadi itu adalah yang menjadikan pembeda adalah menggunakan kain jemputan. Betul. Terus juga secara desain produknya memang dibuat sepraktis mungkin gitu ya, Betul. sehingga orang menggunakan bisa lebih fleksibel. Mm-mm. Nah, dan juga bisa bolak-balik juga ternyata ya. Jadi kalau misalkan hari ini misalkan kita traveling nih, Mm-mm. bawa baju yang sama, mungkin kalau misalkan kita pakai baju yang sama, tapi motif yang berbeda kan orang nggak sadar juga ya. Iya, benar. Keren, ini salah satu inovasi menarik yang bisa digunakan tentunya bagi teman-teman semuanya, bagaimana membangun value dari sebuah produk sehingga mampu membedakan produk kita dengan produk yang lain. Nah, ini yang menjadi salah satu poin penting dalam produk dari UAPA. Keren banget nih. Keren. Berarti itulah tadi merupakan keunggulan berarti ya, secara otomatis merupakan keunggulan ya Mbak ya. Iya, betul. Sehingga banyak peminat yang membelikan produk ini. Mm-mm. Nah, terus kita berbicara masalah market Mbak. Market. Nah, karena kalau misalnya namanya penjualan produk pasti harus ada marketnya dulu Betul. nih. Bagaimana Mbak Sari mempositioning marketnya? Apakah marketnya ini menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas gitu? Kalau misalnya tadi kita di episode pertama kemarin ya, di episode pertama kan kita memang ambil market yang menengah sama menengah ke atas. Nah, kalau untuk yang produk UAPA ini untuk positioning marketnya apa ini Mbak? Oke, kalau aku positioning Positioning ya. positioning marketnya lebih ke menengah sama menengah ke atas kayak gitu. Iya, menengah sama menengah ke ya? atas ya. Karena beda ya, karena Iya. sudah punya value produk tadi. Betul. Oke, nah berarti secara harga juga bisa bersaing lah ya Iya, tentunya ya. heeh. Nah, ketika sudah tentukan nih untuk positioning marketnya, kira-kira ini Mbak untuk berjualan sendiri, marketing sendiri, pemasarannya itu media yang digunakan oleh Mbak Sari itu apa aja Mbak? Oke, media itu maksudnya Medianya itu mungkin cara berjualannya, pemasarannya di mana aja, pakai Oke, apa aja oh gitu. iya. Kalau yang pertama sih aku jadi kayak foto katalog itu kalau modelnya aku masih minta tolong temen kayak gitu. Temen yang menurutku cocok memakai baju Iya. seperti ini. Eye-catching lah ya, good Iya, looking gitu ya. betul. Nah itu, terus habis itu aku bikin TikTok lah, video-video, terus foto-foto juga diupload di Instagram kayak gitu. Terus juga ada endorse, tapi endorse-nya masih belum yang kayak ke artis yang wow kayak gitu, enggak, masih influencer yang menurutku harganya sesuai dengan aku kayak gitu. Bener sih ya itu Iya. ya. Berarti media yang dipakai berarti TikTok ya Mbak ya? Iya. Untuk marketplace di mana saja sekarang Mbak? Marketplace ada di Shopee dan Shopee. juga TikTok Shop. Oh, TikTok Shop ya. Apakah sering live? Belum. Oh, belum ya. Karena followersnya masih dikit. Masih sedikit Tolong ya, di follow nggak apa-apa. ya. Tolong di follow ya, nanti linknya ada di bawah ini. Oke, iya. Tapi memang kalau misalkan saya lihat di Sun ini tuh di marketplace ya TikTok ya khususnya Iya, ya, betul. memang lebih banyak orang live gitu gitu kan. Dan juga benar. memang TikTok juga masih baru ya, masih baru. Jadi ibaratnya banyak promo-promo lah yang menarik gitu, dan bisa dimanfaatkan. Betul. Ya, oke. Nah, berarti memang di zaman saat ini teman-teman semuanya dimanapun berada, marketplace online itu merupakan wadah yang harus dimaksimalkan gitu ya, karena kita bisa menemukan customer atau misalnya konsumen bukan hanya yang di lokal Jogja saja, Betul. tapi bisa di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Betul. Nah, kalau boleh tahu untuk pengiriman paling jauh kemana Mbak? Kemarin aku lihat Makassar sih. Makassar Iya, ya? ada barusan. Makassar ya. Mungkin kalau misalkan kemarin ke Makassar, mungkin ke depannya bisa sampai ke Malaysia, Thailand gitu ya. Amin. Oke, nah keren banget ini. Berarti itu ya teman-teman ya, harus manfaatkan yang namanya itu marketplace, media sosial untuk mempromosikan produk-produknya. Betul. Nah, ini kan dari UAPA ini berarti dari tahun 2020 ya? Iya, betul. Tahun 2020.
Kalau sekarang 2023 mungkin sekitar 2 tahun benar? Iya, 2 tahun. 2 tahun. Kalau boleh tahu nih Mbak Sari, selama berbisnis dalam 2 tahun ini apa aja sih cerita, kisah suka dan duka yang bisa di-sharing kepada teman-teman sini? Oke, jadi eh, itu tadi ya, sebenarnya bisnis itu kesukaan kita ya. Cuma emang pasti ada dukanya ya Mas. Pasti. Betul. Yang pertama sih produkku juga masih yang sedikit, yang kecil dan belum sangat ternama kayak gitu. Jadi menurutku emang perputaran modalnya agak lambat kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, aku tahu ini pasti akan terus berjalan. Yang penting kan bisnis itu berkelanjutan kayak gitu. Iya. Nah, jadi yang penting aku bisa tahan lama dan bisa bersaing sama bisnis lain kayak Bisnis gitu. Terus habis itu ini sih yang lebih agak menyakitkan itu tuh pas kita berkomunikasi langsung sama market. Jadi kayak aku kan sering ikut pameran itu yang Iya. aku bilang. Nah, kayak kadang kayak di underestimate Oh. produknya kayak gitu. Iya. Misalnya kayak, "Hah, ini buat bayi Mbak, Hah, ini untuk tas Mbak, ini untuk keset," kayak gitu tuh loh Mas. Iya Jadi, sih ya. Mungkin agak sedikit baper juga kita kadang Mbak ya. Betul, iya. Kami nggak Tapi apa-apa, nggak kayak apa-apa. aku jelasin lagi Bu, ini kemben baju kemben yang bisa dipakai untuk semua orang. Berhijab pun bisa, tapi harus pakai daleman kayak gitu. Benar. Terus kemudian ini nggak untuk bayi, ini untuk bisa bayi pun bisa pakai sampai remaja kayak gitu. Jadi ada karetnya, bisa menyesuaikan tubuhnya. Aku sampai kayak gitu, Mas. Terus apalagi ya? Ya kadang menyakitkan tapi lebih seneng banget pas kayak ada orang yang kayak lucu banget. Ya walaupun nggak beli tapi kayak kemarin aku kayak dipuji salah satu bule gitu. Terus bilang kayak produknya lucu banget kayak gitu walaupun nggak beli sih. Nggak apa-apa, tapi biasanya kalau misalkan penjual yang udah kita maksudnya ada negosiasi gitu ya Mbak ya, yang mereka minimal tertarik memuji pakaian produk kita aja, kita udah seneng banget Iya, gitu ya. bener-bener. Seneng banget, jadi makin termotivasi Iya, gitu kan. Ya harapannya aja jangan pada konsumen mungkin jangan sekedar nanya-nanya, muji-muji aja. Kalau bisa beli gitu ya. Iya, betul. Memang harapannya seperti itu, tapi nggak apa-apa, itu merupakan pengalaman, maksudnya resiko bagi kita selaku owner atau penjual ketika memasarkan produk kepada konsumen. Betul. Karena balik lagi ke positioning, memang nggak semua produk kita diterima oleh masyarakat. Iya, bener makanya banget. kita harus memposisikan Iya. gitu ya. Kalau misalkan kita bisa memposisikan dengan baik produk kita, ketemu dengan market yang tepat, ya otomatis akan laris seperti itu. Betul banget. Tapi ya kita harus berusaha semaksimal mungkin ya dengan upaya marketing yang dilakukan oleh Mbak Sari tadi, ikut kegiatan workshop tadi, Iya, pasar-pasar workshop pasar, tadi gitu iya, ya. Terus betul. juga ada penjualan di marketplace. Nah, itu merupakan salah satu strategi marketing untuk bagaimana meningkatkan penjualan produk seperti itu. Walaupun banyak kisah suka duka ya Mbak ya. Iya, Ya, atau pernah ini nggak Mbak, maaf, pernah apa namanya mungkin omsetnya turun drastis atau bangkrut atau gimana gitu, atau loss gitu mungkin modalnya pernah? Oh iya, pernah banget. Jadi Pernah banget. pernah banget. Jadi sebenarnya ekspektasi itu kadang nggak sesuai sama harapan ya Benar Mas. sih. Jadi kadang kayak bikin banyak, kayak emosi banget kan, pengen bikin banyak, ini pasti laku nih, pasti kayak banyak yang suka nih pasti. Tapi kenyataan di lapangannya nggak kayak gitu. Jadi menurutku harus dipertimbangkan dulu untuk membuat produk kayak gitu Mas. Kalau kita harus kayak apa ya, ngelihat pasar dulu nih. Sebenarnya pasar tuh suka nggak sama produk kita bikin yang dikit dulu untuk jadi model kayak gitu. Terus kalau misalnya wah laku banget nih, baru bikin banyak kayak gitu. Tapi harus tetap diperhitungkan sama modal simpanan kayak gitu. Saving cost-nya ya, Iya, harus betul. diperhitungkan ya, modal dan saving cost-nya. Jangan sampai boncos ya. Iya. Ya, kejadian memang kalau misalkan para pengusaha atau misalkan pelaku bisnis di bidang produk ya, ketika
stok barang itu ketika memang tidak sesuai balance dengan penjualan, ya otomatis kan nanti kan stok barang yang ada di gudang itu kan ketika numpuk itu juga akan jadi hitungan loss-nya kan ya. Betul. Nah ini kejadian, tapi nggak apa-apa, saya yakin yang percaya Mbak Sari ketika pernah mengalami kejadian yang sama, tentunya menjadi pembelajaran, benar ya? Iya, betul. Menjadi pembelajaran untuk kegiatan untuk yang berikutnya gitu, betul. biar nanti ketika stok barang harus pas dulu, harus sesuai perhitungannya. Iya, sesuai perhitungan. Biar nanti nggak stok banyak gitu ya. Khawatir kalau misalnya stok banyak di gudang, tapi penjualannya lama kan otomatis kan cost-nya kehitung juga ya. Iya, benar banget. Bener ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu juga namanya pembelajaran. Kalau misalkan kemarin pernah kejadian loss seperti itu ya, saya yakin dan percaya di kedepannya mungkin dari produk dari UAPA ini ketika udah laris, brandingnya bagus, ya malah jadi nanti restock terus tuh. Iya, amin. restock malah jangan sampai kehabisan stok ya. Iya, betul. Karena kan sekarang kan kita nggak tahu ya Mbak ya, bisa jadi ini banyak banget fenomena adalah beberapa produk itu balik lagi namanya faktor L, faktor laki, ya kan, tiba-tiba jadi famous gitu, iya benar, tiba-tiba jadi terkenal gitu, laku, karena biasa malah stoknya habis. Nah, kan kita berharap juga UAPA seperti itu ya. Iya, amin. Keren banget. Oke, nah teman-teman semuanya, ya, tadi kita bisa mendengar ya cerita di balik suka dan duka mengembangkan bisnis brand UAPA ini dari Mbak Sari. Nah, kita sekarang juga pengen dengar nih Mbak, kira-kira pesan-pesan apa sih yang bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang menonton acara ini, mungkin teman-teman mahasiswa di luar sana yang sedang kuliah aja atau mulai bisnis atau sedang berbisnis, yang bisa disampaikan berdasarkan pengalaman berbisnis Mbak Sari, ya, untuk bisa memotivasi teman-teman lah di sana. Silakan Mbak. Oke. Teman-teman, halo. Aku pengen titip pesan aja. Untuk sebenarnya nggak harus berbisnis juga, tapi aku lebih mendengar pesan dari pemerintah bahwasannya kayak pemerintah tuh bener-bener galain pemuda itu tuh buat berbisnis kayak gitu Mas. Dan sekarang kan pemerintah tuh bener-bener membuka banget ide-ide kreatif dari anak-anak muda soal bisnis kayak gitu. Jadi jangan takut untuk berbisnis walaupun nggak punya modal tuh bener-bener nggak apa-apa, karena kalian bisa mulai dari kecil kayak pre-order kayak gitu. Nanti kan kalian dapat dulu uangnya dan buat modal kayak gitu. Nggak harus besar-besar. Mungkin bisa mencukupi uang jajan kalian kayak gitu, karena nggak cuma keuntungan ya teman-teman, tapi pembelajaran kita bisa ambil. Semangat. Oke, nah keren ya ternyata ya pesan-pesan ya. Memang benar sih Mbak ya. Sekarang itu sebenarnya pemerintah itu membuka peluang banyak banget ya, apalagi untuk UMKM skala kecil. Iya, benar banget. Peluangnya terbuka lebar, tinggal kita mampu apa tidaknya memanfaatkan peluang itu. Iya, benar. Oke. Oh iya teman-teman, sebenarnya saya ketinggalan satu pertanyaan nih. Ya, kalau misalkan episode sebelumnya saya bertanya poin ini, nah ini juga saya bertanya ini. Kira-kira Mbak, dengan bisnis dari UAPA yang sekarang ini udah berjalan 2 tahun, kira-kira rata-rata omset per bulan berapa? Waduh. Gak apa-apa kan kita bertanya, semoga ini menjadi motivasi bagi para teman-teman yang nonton. Jujur-jujuran aja nih belum sangat besar gitu, jadi adalah 1 digit aja. Oh, 1 digit aja. 1 digit aja dulu, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang namanya kita memulai bisnis, kalau misalkan kita sekarang ini baru 1 digit aja, nggak apa-apa kan? Karena saya yakin dan percaya ketika kita konsisten dalam menjalankan bisnis usaha ini, apalagi Mbak Sari dengan usahanya UAPA, ya kedepannya omsetnya per bulan ya, bukan per tahun lagi ya, per bulan bisa sampai 6 digit, 9 digit, ya betul. Kita nggak tahu ya. Amin. Yang penting kita usaha aja, ikhtiar aja. Saya yakin dan percaya produknya akan laris manis. Iya. Baik teman-teman semuanya, akhirnya kita tiba di akhir sesi acara kita hari ini, Talk Show Chill Out Night, ya, dengan bintang tamu yang luar biasa, pengusaha muda yang baru saja lulus kuliah, baru wisuda ya. Selamat sekali lagi untuk Mbak Sari. Iya, dengan usahanya produk UAPA, ya,
Tentunya yang kita harapkan dalam program ini adalah teman-teman semuanya, mahasiswa terkhususnya berani berani apa namanya mengambil resiko, berani memulai, mencoba Betul. untuk berbisnis di usia muda. Jangan baru memulai ketika udah lulus. Kalau bisa memulai ketika kuliah, apa salahnya Iya, gitu kan? benar. Ya, kita juga bisa kan memanajemen waktu dengan baik supaya tidak ada yang jomplang gitu ya. Dan Kadang kan ada yang risiko ya Mbak ya. betul Misalkan betul. bisnis sambil kuliah, malah nanti kuliahnya yang lama lulusnya gitu kan. Nah, Betul betul. tapi kemampuan manajemen waktu juga kita Iya, belajar ya. iya, Nah, betul. kita harap juga sama teman-teman semuanya dimanapun berada yang menonton program ini, semuanya berani untuk berbisnis di usia saat ini, mahasiswa. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk ambil risiko. Karena ketika kita berani memulai bisnis di usia yang sekarang ini, hasilnya itu memang akan kita petik di nggak akan instan hasilnya, tapi semuanya butuh proses. Tapi kalau misalkan kita bisa memulai lebih awal, hasil yang kita petik juga akan bisa lebih awal. Tapi kalau misalkan kita memulai di akhir, hasil yang kita petik juga akan di akhir ya. Betul banget, Bos. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan acara Talk Show Chill Out Night yang dipersembahkan oleh Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis Indonesia Wilayah 3. Dan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Sari yang sudah hadir membersamai talk show ini, yang kita harapkan mungkin di episode berikutnya bisa hadir lagi dengan brand-brand usaha-usaha yang berbeda gitu kan. Amin. Kalau misalkan hari ini brand usahanya baru satu, UAPA, nanti ada usaha lagi di bidang kuliner dan lain-lain, kita bisa sharing lagi gitu ya. Betul. Oke, jangan lupa saksikan juga untuk episode ketiga atau episode lainnya dalam talk show Chill Out Night yang dipersembahkan oleh IMABI Wilayah 3. Kami mohon pamit undur diri. Saya Wawan Saputra. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah dan salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.